Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dari kesehatan, kekuatan, dan puncaknya adalah keislaman dan keimanan. Dan semua nikmat itu bisa bertahan hanya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita pada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup orang terbaik ini adalah ibadah, dan pasti akan tergambarkan kegembiraan, kebahagiaan, kemenangan dari musuh-musuh, dan juga mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah kehidupan. Semua ini kena tergambarkan dalam kehidupan manusia yang terbaik ini, dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan akan dibalas oleh Allah sebagai pencipta dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai membahas buku dengan judul At-Tadhkirah. Buku At-Tadhkirah ini ditulis oleh ulama yang sangat masyhur. Tentu nanti kita akan membaca biografi manusia yang telah dikaruniai oleh Allah nikmat ini dengan ilmu dan iman. Dan judul aslinya adalah At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, atau Umuril Akhirah, yang artinya kalau dalam terjemahan buku kita ini, bekal menghadapi kehidupan abadi. Kalau ini terjemahan yang ditulis oleh penterjemah ya, kalau kita terjemahkan secara letter-let, sebenarnya At-Tadhkirah artinya peringatan, fi ahwalil mauta, semua yang berhubungan dengan seluk-beluk kematian, wa umuril akhirah, dan semua yang berhubungan dengan urusan akhirat. Kalau saya ringkaskan lagi adalah perjalanan menuju ke akhirat. Buku ini 2 jilid, dan kita insya Allah, semoga Allah berkahi, berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin dan merincikan dan menyelesaikan sekaligus buku ini. Semoga saja ini bisa menjadi amal jariah buat kita dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, karena memang mengingat masalah bahasan-bahasannya ini adalah bahasan yang sangat luar biasa. Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan puncak daripada mencapai keimanan dari bahasan seperti ini, atau mengalahkan bahasan ini. Kita lihat poin-poinnya, ada kematian, ada masalah ruh, ada alam kubur. Ya, ini masih di cover depannya buku kita ya. Ada bahasan di situ. Di bagian depan buku ini ada dilihat poin-poinnya. Ada kematian, ruh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, syafaat, catatan amal, sirat, kemudian surga dan neraka. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas terlebih dahulu siapa penulis buku ini. Dan itu ada di halaman pertama di bahasan kita tentunya ya. Tetapi seperti biasa, saya sudah sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau membaca buku dimulai dari apanya? Nah, daftar isi. Cuma 3 orang yang tahu, Masya Allah. Yang lain entah ke alam mana ya. Daftar isi harus terlebih dahulu. Daftar isi itu akan membantu kita memahami ringkasan dari apa yang akan dibahas. Nah, karena kita mau bahas sama-sama, maka nggak ada masalah kita mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau Bapak Ibu beli buku sendiri, maka lihat daftar isi untuk menarik kita supaya mau membaca dan menyelesaikan. Baca daftar isinya, lihat mana yang paling menggelitik buat kita, tanda kutip di sini, lalu mulai baca dari situ. Itu insya Allah akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan buku.
Kita mulai dari daftar isi sebelum membaca biografi dulu. Di daftar isi di sini sudah lihat daftar isinya? Jangan dianggap remeh ya, dibuka ini daftar isinya, lihat dulu. Sudah? Biasanya ibu-ibu tuh suka rewel, disuruh A buatnya B, ya. Ngeyel dulu, baru melakukan. Jangan tersinggung ya. Kalaupun tersinggung apa boleh buat. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan saja. Di sini disebutkan di pembukaan dan ini akan kita fokus nanti bahasan juga biografi Imam Al-Qurtubi. Ya, tentu ada kata pengantar penerbit segala macam, pengantar pentahqiq, ini tidak kita perlukan. Kita masuk ke biografi Imam Al-Qurtubi. Nanti kita akan ketahui siapa namanya, beliau lahir di mana, apa kegiatannya, bagaimana sampai bisa menjadi ulama besar, hidupnya tahun berapa dan seterusnya. Itu terinci semuanya, nama dan nasab Imam Qurtubi, kota Cordova di Spanyol, ini tempatnya beliau pada masa-masa kejayaan Islam dulu. Kemudian guru-guru Imam Qurtubi, guru-guru Imam Qurtubi di Andalusia atau di Spanyol, guru-guru Imam Qurtubi di Mesir, kemudian karya Imam Al-Qurtubi, wafatnya Imam Qurtubi, kemudian tentang masalah kitab At-Tadhkirah yang sedang kita bahas ini. Kemudian masuk ke inti bahasan-bahasannya, yang paling pertama dibahas masalah kematian. Dan di situ segala macam yang berhubungan dengan kematian akan dibahas. Saya tidak bacakan satu persatu karena akan kita baca nanti insyaAllah. Semua berhubungan dengan masalah kematian lengkap sekali dibahas. Kemudian ada proses kematian. Jadi beliau pisahkan masalah itu. Beliau menjelaskan dulu tentang masalah kematian secara umum, kemudian ada proses kematian. Ada babnya. Kemudian pindah ke alam kubur. Ini juga panjang lebar, pasalnya cukup banyak ya. Alam kubur semua berhubungan dengan masalah kuburan. Karena ini adalah hal yang gaib, maka dirincikan. Kemudian ada tiupan sangkakala, ini juga dengan beragam macam judul di situ. Dari hancurnya alam semesta, tiupan sangkakala yang pertama, dan seterusnya, segala macam hal yang dibahas. Kemudian ada syafaat, setelah dibangkitkan di mahsyar, nanti ada pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang sudah berhasil lolos untuk membantu kerabatnya, kenalannya yang belum lolos untuk masuk dalam surga. Kemudian ada buku catatan amal, dan segala yang berhubungan dengan masalah buku catatan amal itu. Kemudian pertanyaan dalam hisab, hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia, pembicaraan antara seorang manusia dengan Tuhannya Allah, pembicaraan dengan para malaikat. Kemudian ada telaga atau haud, telaga Nabi SAW, kan ada dua ya. Kalau di mahsyar namanya haud, kalau di surga namanya Al-Kautsar. Dan ini khusus bagi orang yang sudah lolos dari timbangan amal, sudah menuju ke surga, akan menuju ke surga, maka dia boleh minum dari telaga ini. Kemudian seputar mizan, dan mizan adalah timbangan amal maksudnya. Ya, ini semestinya diterjemahkan, tapi mungkin entah pertimbangannya penterjemah kita ini apa. Yang jelas seputar mizan maksudnya seputar timbangan mestinya. Karena timbangan ini butuh dirincikan juga. Ya, seperti apa sih timbangan pada hari kiamat? Jadi bukan seperti timbangan yang kita bayangkan di pasar kita ya. Tapi timbangan yang memiliki lisan, ya, bisa berbicara, bisa memuji orang yang beriman, bisa menghardik orang-orang yang kafir dan seterusnya. Kemudian ada sirat. Bahasan sirat itu kan urutan semua, saya baca induknya ya. Sirat adalah jalan yang dibentangkan di atas neraka. Semua kita pasti akan melewati itu. Tetapi yang beriman akan lolos. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat menunggangi kuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak dan dia tercabit-cabit dengan adanya duri-duri besi di sana. Dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka tergantung daripada amalnya. Ini yang akan dirincikan nanti panjang lebar masalah itu. Dan yang terakhir adalah masuk dalam masalah bahasan sirat, adanya surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini kurang lebih induk daripada daftar isi yang akan kita bahas. Sekarang kita masuk ke biografi Imam Al-Qurtubi. Yaitu di halaman 1.
Jadi setiap belajar kitab-kitab besar seperti ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengetahui siapa penulisnya, sehingga kita tahu kualitasnya. Dan Imam Qurtubi ini ulama yang sangat terkenal. Beliau punya banyak sekali karya tulis yang masyhur, di antaranya yang kita bahas ini. Dan juga beliau terkenal sekali dengan ilmu tafsirnya. Ada dikenal dengan tafsir Qurtubi. W itu artinya wafat dalam kurung, wafatnya tahun 671 Hijriah atau tepatnya dalam Masehi 1273. Beliau mengatakan di sini, tentu ini adalah biografi ditulis oleh orang yang menyusun ya. Jadi penulis buku, pemilik buku Imam Qurtubi tidak tulis biodata beliau, tapi ditulis oleh orang yang datang setelahnya. Nama dan nasabnya beliau adalah Syekh. Syekh biasa digunakan dalam istilah bahasa Arab seorang alim ulama. Walaupun syekh di negeri Arab digunakan untuk tiga kedudukan atau tiga jenis profesi seseorang. Bisa syekh itu karena alim, karena pintar sekali agamanya, dan ini yang sudah umum. Atau syekh itu bisa menjadi orang kaya, karena kalau kita panggil di Saudi sekarang ya, kalau ada orang kaya biasa juga dipanggil syekh. Padahal dia tidak faham agama, belum tentu, mungkin karena orangnya kaya dan suka berbagi harta maka dikatakan syekh. Atau yang ketiga adalah orang tua. Jadi orang tua juga dipanggil syekh, terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki. Jadi orang kalau dipanggil syekh jangan bangga dulu sebenarnya. Karena ada macam-macam. Bisa saja dipanggil syekh padahal sebenarnya itu panggilan untuk orang tua misalnya, padahal dia masih muda, bisa terjadi seperti itu. Yang jelas syekh di sini digunakan untuk golongan yang pertama, yaitu alim ulama. Beliau adalah Syekh Al-Imam. Imam juga digunakan di dalam istilah agama kita dan istilah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Imam khusus bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ulama. Kalau kita di Indonesia kan biasa imam kita pakai hanya untuk imam masjid ya. Padahal sebenarnya kalau di Timur Tengah enggak. Imam ini kurang lebih hampir kita di Indonesia mungkin kiai ya. Ulama yang besar lah ya. Al-alim ini julukan-julukan beliau, orang yang diakui oleh orang yang sezaman beliau, dan tentu orang yang datang setelahnya juga mengakui masalah itu, seorang yang sudah sampai pada level alim. Dan diistilahkan dengan alim kalau sudah menguasai berbagai macam bidang ilmu agama, Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan juga berhubungan dengan hadisnya ada mustalah hadis ya. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, ya, itu banyak berhubungan dengan masalah itu. Kemudian dalam masalah fikih juga ada fikih dan usul fikih, ya. Itu semuanya dikuasai. Dalam sejarah juga begitu, ada sirah dan ada tarikh. Ini dikuasai dalam seluruh bidangnya, maka dikatakan al-alim. Kemudian al-faqih, orang ahli fikih, ya. Al-faqih juga diberikan julukan kalau orang itu bisa menjabarkan hukum-hukum syar'i dengan beragam macam pendapat. Ini juga tidak semua orang. Ada orang alim tapi tidak diberikan julukan faqih. Al-faqih artinya dia bisa mengambil, misalnya berhubungan dengan bab solat, dia rincikan semua pendapat dalam masalah bab solat itu. Kalau Bapak Ibu baca tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, itu luar biasa. Jadi misalnya beliau tulis satu ayat. Misal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Maka beliau bilang, dari ayat ini ada 36 hukum, 70 hukum, 50 hukum. Seperti itu. Sampai terkenal tafsir beliau dengan tafsir ahkam. Tafsir yang menjelaskan masalah hukum-hukum. Jadi luar biasa fakihnya beliau, itu luar biasa. Kemudian al-mufassir, artinya ahli tafsir. Tafsir juga memiliki syarat-syarat ya. Jadi dia harus mengerti bahasa Arab, ya, tidak bisa sembarangan ini. Karena dalam menafsirkan ayat Al-Quran butuh mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa asli Al-Quran, apa yang dimaksud ya, dengan segala macam berhubungan dengan bahasa Arabnya ya, grammarnya, balaghahnya dan seterusnya. Itu nahwu dan sarafnya, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab, maka ini semua dikuasai. Abu Abdillah ini kunyah namanya, julukan
Jadi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan kita menggunakan kunyah. Misal ibu-ibu punya anak pertama namanya Ahmad, ibu lebih baik dipanggil Ummu Ahmad. Itu lebih baik kalau sudah punya anak, dan itu yang dinisbatkan kepada kita anak laki-laki pertama. Kecuali kalau kita nggak punya anak laki-laki, baru kita nisbatkan kepada anak perempuan yang tertua. Tapi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang hadir punya anak 4 perempuan, yang terakhir yang bungsu laki-laki, maka tetap nisbat namanya kepada anak laki-laki itu. Jadi misalnya yang kelima ini laki-laki namanya Ahmad, kita mengatakan nama kita Ummu Ahmad atau Abu Ahmad. Itu sunnah. Nabi SAW punya istilah itu kan, kunyah Abul Qasim, ya. Dan ini sunnah, ya, dipanggil, para sahabat juga saling memanggil dengan kunyah ini. Makanya selalu kita temukan seperti ini. Ini Abu Abdullah berarti anak dia yang pertama laki-laki namanya Abdullah. Barulah kemudian masuk namanya Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Andalusi. Kalau Muhammad, Ahmad, Abu Bakar, Farah ini nama-nama, ya. Tapi al-Andalusi, Andalus artinya Spanyol. Diistilah dengan negeri Spanyol. Nah, para ulama juga melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, di nama-nama orang-orang yang pernah tinggal di lokasi tertentu. Seperti kalau kita Indonesia, Al-Indonesi, ya. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang datang setelahnya, generasi yang datang setelahnya tahu kalau orang ini pernah tinggal atau aslinya dari sana. Jadi beliau orang asli Andalus, Spanyol, ya. Al-Qurtubi. Qurtubi ini adalah nama suku beliau. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang saleh kepribadiannya, berasal dari kota Cordova. Tentu negeri Spanyol ini dikuasai oleh umat Islam di zaman kerajaan Umayyah. Dinasti Umayyah ini berkuasa antara tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dan di masa ini terjadi ekspansi ke wilayah Spanyol dan berhasil masuk dalam Islam. Dan pada zaman itu, Bapak Ibu sekalian, Spanyol dan Eropa betul-betul dalam keterpurukan. Sampai digambarkan kalau bangunan mereka hanya terbuat dari tanah liat. Mereka masih menggunakan baju-baju yang banyak dibuat dari daun dan daun-daun pohon, ya. Setelah masuk kaum muslimin di sana, maka peradaban jadi hidup. Bahkan Spanyol waktu itu betul-betul memberikan kemajuan kepada Eropa itu sendiri. Pada saat kaum muslimin dikalahkan dan terakhir Bani Ahmar yang berkuasa itu dikalahkan oleh pasukan salib, maka buku-buku kaum muslimin dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa mereka, lalu kemudian dikembangkan dan jadilah Eropa berkembang seperti sekarang. Sampai para penulis dari Eropa yang sportif, mereka mengatakan kalau di pertengahan abad Masehi kaum muslimin tidak masuk di Spanyol, maka dipastikan Eropa tidak akan seperti sekarang. Jadi luar biasa peradabannya. Dan memang kita lihat musim-musim di Spanyol itu mengembangkan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Termasuk kita tahu ilmu-ilmu yang sekarang banyak dipakai seperti Al-Jabar yang dari Abdul Jabbar. Kemudian ada banyak, ya, Al-Haythami dalam ilmu kedokteran yang sampai sekarang tulisan-tulisannya yang pertama, orang yang pertama menemukan pisau bedah, ya, untuk operasi itu dari Spanyol. Kemudian ada Abbas bin Akhnas, ulama-ulama Spanyol semuanya, ya, dia orang yang pertama menemukan penerbangan yang membuat sayap seperti burung persis, dibuat sama dia, disusun demikian rupa, kemudian dipasang di kedua tangannya, lalu dia loncat dari gunung tertinggi di daerah sana dan berhasil mendarat tanpa mati, gitu, ya. Dan ini akhirnya bukunya diterjemahkan oleh 2 orang adik kakak dari Inggris dan dikenallah mereka yang menemukan penerbangan. Dan sekian banyak, ya, ulama-ulama kita seperti Al-Jaziri yang menemukan listrik yang akhirnya diterjemahkan oleh Thomas Edison, jadi seakan-akan punya dia yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah, padahal sebenarnya itu dari kaum muslimin semua di masa era kejayaan Spanyol itu. Al-Qurtubi, saya lanjutkan paragrafnya, hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia dan berkait erat dengan bumi negerinya tercinta itu. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhannya
dan mengajarinya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya pada masanya tanpa kecuali. Sampai sini juga kita mesti garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, kalau mau berharap anaknya menjadi hafidh Quran, harusnya dibuatkan program dalam pendidikan Al-Quran, gitu. Mau menjadi orang yang alim, ulama, ya harus dipelajarkan agama, bukan hanya sekedarnya saja. Kalau orang-orang hanya menjadikan anaknya sekedar dimasukkan ke sekolah-sekolah yang umum saja, maka ya begitulah hasilnya. Jangan heran kalau tidak mau disuruh tutup pakai jilbab, tidak mau disuruh sholat, suka berbohong, wajar, karena itu semua jauh dari agama. Tapi kalau mau anaknya jadi baik, ya memang harus ke agama. Yang kita sayangkan sekarang pesantren itu kesannya tempat pelampiasan kalau tidak diterima di sekolah-sekolah yang dianggap maju dan bagus. Sehingga akhirnya belajar agama itu kayak cuma tempat pelarian. Atau kalau sudah kena narkotika, sudah nakal, pesantrenin aja. Nah, begitu kan? Padahal sebenarnya keliru. Di pesantren itu diajar sholat 5 waktu, dihafalin Al-Quran, diajarin hadis-hadis Nabi. Terus jadi baik itu. Umumnya kalau kembali dari pesantren asal, insya Allah pesantrennya benar, tepat ya. Karena terlalu banyak pesantren dan ada juga yang tidak peduli dengan masalah sisi akhlaknya. Tapi kita bicara globalnya, itu sangat bagus. Mendidik mereka, berapa banyak anak-anak yang jadi hafal Quran, mereka bakti dengan orang tua, gitu kan. Mereka bisa mandiri karena di pesantren itu diajar mandiri untuk supaya bisa cuci baju sendiri. Ya, mereka berkumpul, bersosialisasi dan seterusnya, fokus belajar intinya. Dan liburan baru pulang ke rumahnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang tua mau anaknya baik, harus belajar agama. Dan belajar agama ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini ayahnya, jadi sebab Qurtubi menjadi ulama besar karena ayahnya membawa anaknya kemana-mana, ikut halaqah Al-Quran, ikut halaqah hadits, ikut dari kecil. Dari kecil dibelajarkan itu. Sebagai bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang telah dipelajari Imam Qurtubi ialah penafsirannya terhadap Al-Quran yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu Islam dan Arab. Jadi yang paling menonjol bukti nyata Al-Qurtubi seorang ulama adalah bisanya beliau menyusun tafsir. Dan tafsirnya nggak mudah, susah sekali. Artinya bukan tanda kutip sini susah supaya kita tidak belajar, enggak. Artinya butuh juhud, butuh upaya yang luar biasa, meluangkan waktu, kan harus memahami. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran 1 ayat, 2 ayat itu harus ngerti retorika bahasa Arab. Kenapa pakai fathah? Kenapa pakai kasrah? Kenapa dhamma? Ya. Apa maknanya? Berubah nggak artinya kalau dia pakai kasrah, kalau dia pakai dhamma dan seterusnya? Ya, itu semua butuh ilmu secara khusus. Baik, itu nasab beliau. Kita masuk ke kota Cordovanya. Sedikit tidak kasih gambaran masalah kota Cordova. Dan tentu sampai sekarang kaum muslimin masih mengunjungi negeri Spanyol dan datang ke Cordova untuk melihat peninggalan kaum muslimin. Dan sampai hari ini masih banyak masjid-masjid, istana-istana, ya, perpustakaan, buku-buku, banyak sekali. Ya. Manuskrip-manuskrip yang disimpan oleh pemerintahan Spanyol. Dan itu adalah bukti peradaban Islam yang sangat luar biasa. Sampai sekarang Spanyol masih berbangga dengan jembatan peninggalan kaum muslimin. Bangunan-bangunan tua yang masjid diubah jadi gereja dan seterusnya. Mereka tidak banyak melakukan perbuatan baru. Makanya kita kalau ke Spanyol kesannya kayak kembali ke negeri klasik, ya. Karena kebanyakan bangunan-bangunannya masih bangunan yang ditinggal dulu. Kata beliau, manusia terutama orang alim adalah putra zamannya dan putra daerahnya. Ini punya makna, ya. Maksudnya kalau kita berhasil membuat anak kita menjadi seorang alim, pasti dia menjadi orang yang menonjol, menjadi putra yang dibanggakan di zamannya dan juga di daerahnya. Itu yang layak dijadikan sebagai kebanggaan. Untuk mengenal lebih jauh tentang Imam Qurtubi, semestinya kita mengenal daerah sebagai tempat pertumbuhan dan pendidikannya dan mengetahui keadaan zaman semasa hidupnya. Al-Qurtubi hidup di kota Cordova pada masa-masa akhir kejayaan kaum muslimin di wilayah ini. Ketika itu Cordova adalah sebuah kota besar yang menyinarkan peradaban Islam pada saat benua Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Adapun kalau kita ingin tahu mana kota Cordova sekarang, ia adalah diberi nama sekarang Corodo.
yang terletak di tepi sungai Al-Wadi Al-Kabir. Ya. Orang Arab masih mengatakan Wadi Kabir, maksudnya adalah lembah yang luas. Ya. Kini kondisinya menurun drastis sehingga menjadi kota kecil saja, tidak seperti masa kejayaan Arab di wilayah itu. Sejarawan Prancis yang bernama Seydoux dalam bukunya Ringkasan Sejarah Bangsa Arab mengemukakan catatan penelitiannya di bagian wilayah Spanyol yang pernah dikuasai kaum muslimin terdapat 6 singgasana dan 80 kota. Ini dari masa kejayaan Islam dulu dan sampai sekarang tinggal ini saja yang dipertahankan oleh pemerintah Spanyol itu. Jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan angka sebelumnya, maksudnya sebelum Islam masuk, sama sekali Spanyol tidak punya kerajaan, dia hanya wilayah kekuasaan Prancis dan tidak ada kota-kota, tidak ada pembentukan kota, dia cuma sebuah wilayah yang lapang saja. Tapi setelah Islam masuk ada 6 kerajaan, 6 singgasana, ada 80 kota. Kemudian juga terdapat sejumlah pekarangan, perkampungan dan gudang-gudang kekayaan yang tidak terhitung banyaknya. Di kota Cordova saja terdapat 200.000 rumah. Waktu kaum muslimin masuk, dibangunlah peradaban itu. Di zaman itu ya, sudah ada 200.000 rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar dan 900 pemandian umum. Jadi yang dimaksud dengan pemandian ini memang zaman dulu ya, itu ada dibuat pemandian umum di musim dingin, khusus di tempat-tempat yang banyak yang atau yang terjadi musim dingin. Jadi di dalamnya itu diletakkan air yang panas, kemudian laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya. Kurang lebih sekarang di Turki masih dipertahankan. Ya. Di Turki masih ada seperti tempat pemandian umum, orang datang ke sana untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Itu yang dimaksud dengan pemandian umum ya. Dan jumlah penduduk, karena di zaman itu juga tidak semua rumah ada kamar mandi di dalam. Jadi itu nanti di abad-abad era modern ini baru ada kamar mandi di dalam rumah. Ya. Mungkin kita masih tahu juga di beberapa perkampungan kita di Indonesia, itu rumah-rumah yang masih rumah adat, rumah kayu ya, itu kamar mandinya nggak ada kan, di luar rumah, nggak pernah ditaruh dalam rumah gitu. Ya. Saya masih ingat waktu kecil dulu sering mendatangi beberapa rumah kerabat yang di wilayah Bugis ya, di Sulawesi Selatan, itu saya temukan ada rumah-rumah kayu yang memang kamar mandinya di luar. Harus keluar dari rumah, turun dari tangga dan seterusnya. Ya mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Kalau di dalam rumah tidak ada kamar mandi, memang di luar. Makanya mereka buat tempat pemandian umum. Ya. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1 juta jiwa, terdapat pula perpustakaan yang berisi lebih dari 600.000 jenis kitab. Sampai sekarang masih ada. Dan umumnya manuskrip. Manuskrip itu Bapak Ibu sekalian yang masih tulisan tangan orang. Itu kaya sekali ya. Dan itu biasanya untuk menulis tesis, menyusun tesis atau menyusun disertasi, bisa manuskrip yang dirapikan. Misal dia sebutkan Allah berfirman, tinggal dicari di surah berapa, di surah mana, di ayat berapa. Rasulullah bersabda, dicari atau ditakhrij ya, dicari hadis ini diriwayatkan ya, dalam kitab mana, sahih atau tidak, pendapat ulama dan seterusnya. Kota Cordova direbut oleh kaum Nasrani pada tahun 1236 Masehi. Setelah dikuasai bangsa Arab, maksudnya kaum muslimin ya, sejak tahun 711 Masehi. Jadi kaum muslimin berarti berkuasa kurang lebih 500 tahun ya. Karena masuknya tahun 711 direbut kembali atau jatuh di tangan kaum Nasrani 1236. Dan pada saat itu kaum muslimin, kalau dibahasakan bangsa Arab berarti kaum muslimin, karena memang yang mengekspansi Islam ke sana orang-orang muslimin dari bangsa Arab pada saat itu ya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan generasi yang datang setelah tabi'in ya. Generasi sahabat yang datang setelah generasi itu, mereka ekspansi ke negara-negara di luar Jazirah Arab. Dikatakan pada saat itu bangsa Arab mencapai puncak kejayaannya di wilayah tersebut pada masa pemerintahan Bani Umayyah tahun 756 atau 1031 Masehi. Saat itu Cordova merupakan daerah terkaya dan paling maju di Eropa. Cordova mengalami kemunduran setelah jatuhnya Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah. Kota itu kemudian tunduk kepada pemerintahan Sevilla pada tahun 1078 Masehi dan selanjutnya dikuasai oleh Raja Castilla Ferdinand Ferdinand III pada tahun 1236 Masehi. Itu kurang lebih sekilas tentang
wilayah Cordova yang tempat lahirnya Imam Al-Qurtubi. Pendidikan Imam Qurtubi, pendidikan beliau, jika kita perhatikan wawasan dimiliki Imam Qurtubi, maka kita dapati wawasan yang sangat tinggi nilainya. Sedemikian ini tentu tidak muncul dalam waktu yang singkat dan semestinya juga ditopang oleh faktor waktu dan tempat seperti tergambar dalam penjelasan singkat tadi di atas. Kehidupan intelektual Imam Qurtubi terbagi menjadi dua bagian pokok. Yang pertama di Cordova dan yang kedua di Mesir. Jadi membentuk beliau menjadi ulama besar karena beliau pernah menuntut ilmu agama di Cordova, kemudian beliau di akhir hidupnya menghabiskan waktu di Mesir dan mengkombinasikan antara dua wilayah ini dari ulama-ulama yang beliau dapatkan, maka beliau menyusun tafsirnya yang masyhur. Di Andalusia Al-Qurtubi terus-menerus mengikuti halaqah keilmuan, dan ini kata kunci seseorang bisa belajar agama, termasuk sekarang Bapak Ibu hadir di halaqah ilmu seperti ini ya. Satu demi satu dikaji, dibedah ya, jurusan bagian-bagian ilmu agama baru sampai kita faham ya. Dan kami sudah coba lakukan semaksimal mungkin, semampu dan dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki di web yang sudah kami angkat di YouTube di www.khalidbasanama.com itu memang resmi, dan saya sarankan Bapak Ibu mengunjungi web itu karena terlalu banyak orang yang buat channel-channel yang tidak jelas sehingga mengambil potongan-potongan saja, dan banyak orang yang bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramahnya, terus ternyata cuplikan yang ditonton itu bukan ceramah yang lengkap tapi cuplikannya, sehingga tidak maksimal. Kalau di web kita sudah coba lakukan itu, Bapak Ibu bisa beli bukunya seperti Kajian Minhajul Muslim, Bulughul Maram, kemudian dibedah satu persatu. Per pertemuan kayak kita sekarang butuh 2 jam pertemuan. Jadi kalau misalnya ada 30 episode, berarti 2 jam kali 30 gitu kan. Itu bisa 600 jam sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar cuplikan 7-8 menit. Sayang ilmunya tidak diambil seperti itu, dan di YouTube kami nggak bisa mengaturnya karena setiap pekan ada uploadan ya. Ini kurang lebih sedikit seperti berhubungan dengan masalah ini. Halaqah ilmu itu penting sekali. Imam Qurtubi terus-menerus mengikuti yang diadakan di masjid-masjid maupun di sekolah-sekolah. Orang-orang Andalusia pada waktu itu telah membangun sekolah-sekolah dan perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota besar, dan juga perguruan-perguruan tinggi yang menjadi sumber ilmu pengetahuan di Eropa yang tak tertandingi sekian lamanya. Dari sumber-sumber itulah Imam Qurtubi menimba keilmuannya yang pertama. Adapun tentang pendidikan yang dia peroleh di Mesir, maka bisa kita ceritakan atau kami ceritakan di sini bahwa secara umum Al-Qurtubi telah pergi meninggalkan Andalusia setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di negeri ini menuju ke Mesir dan tinggal di kota Iskandaria. Iskandaria terkenal kota yang cukup jauh ya, mungkin sekitar kalau tidak salah 200 km dari kota Kairo. Terkenal pantai ya, yang merupakan pintu utama bagi pendatang dari arah utara ke Laut Tengah dan menuju ke Mesir. Al-Qurtubi sering berpindah-pindah ke berbagai kota di Mesir. Dari Iskandaria dia menuju ke berbagai tempat di wilayah daratan tinggi negeri itu melewati Kairo. Kairo ibu kotanya. Dia selalu belajar kepada para ulama di setiap tempat yang dia jumpai. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman. Ini penting ya. Jadi dalam belajar ilmu agama butuh seseorang menemui berbagai atau beberapa ulama. Dia tidak fokus saja kepada satu orang. Kalau dia sudah memiliki kaidah-kaidah atau fondasi yang kuat, maka dia boleh mengambil ilmu dari sana dan sini kalau dia menganggap orang-orang ini memang ahli di bidangnya. Pada saat yang sama bertukar pikiran dan pengalaman hingga akhirnya menetap di satu kota namanya Kos, sebuah kota di wilayah daratan tinggi. Di Kos inilah dua buah pengajaran ilmu dari Cordova dan ilmu dari Mesir bersinergi lalu menghasilkan satu formulasi ilmu pengetahuan yang sangat tinggi mutunya dan menghiasi imam kita Al-Qurtubi. Guru-guru Imam Qurtubi. Nah ini ada guru-guru Imam Qurtubi di Spanyol, ada di Mesir. Ini kenapa kita pelajari guru-gurunya, Bapak Ibu sekalian? Ini memang dalam mempelajari biografi para ulama, memang sudah seperti ini diwariskan kepada kita dari para ulama-ulama terlebih dahulu. Bahkan banyak karya tulis ulama khusus bicara masalah biografi. Seperti ada Syiar A'lam Nubala, itu 40 jilid lebih, cuma bicara biografi orang saja.
Misal kita mau cari ulama bernama Abdullah di zaman mana, kita bisa cari, dia susun berurut Abdullah siapa saja. Sekian ratus orang dibahas semua sama dia. Nanti kita bisa tahu siapa orang itu, dan cara mengetahui orang ini kualitasnya bagus atau tidak, salah satunya adalah selain mengetahui dia lahir di mana, ya dia belajar di mana, siapa gurunya dan siapa murid-muridnya. Dan juga ada pendapat ulama yang berhubungan, yang hidup sezaman dengan dia. Makanya mengetahui siapa gurunya itu penting. Dari mana orang ini belajar? Tidak mungkin dia tidak belajar. Kalau sumbernya itu adalah seorang ulama yang besar, itu luar biasa. Kalau guru beliau dari Andalusia, itu ada 3 ulama besar yang beliau belajar dari sana. Al-Qadi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Mani'. Ini masyhur sebagai ulama fikih. Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi, ini terkenal dengan ilmu hadisnya. Ahmad bin Muhammad bin Al-Qaisi yang terkenal dengan Ibnu Abi Hujjah. Ini juga ahli dalam hadis. Guru-guru Qurtubi di Mesir, guru-gurunya cukup banyak. Ada Abu Bakar Muhammad bin Walid, seorang tokoh yang berasal dari Andalusia juga. Dijumpai Al-Qurtubi di Madrasah At-Turtusi. Al-Hafidh As-Salafi Abu At-Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani. Ini salah satu ulama hadis yang sangat masyhur, Imam Al-Asbahani. Kemudian Ibnu Jumaizi, Bahauddin, Abu Al-Hasan dan seterusnya. Ini terkenal dengan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Rawaj, ya. Ini juga salah satu ulama fikih. Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki, ini juga terkenal dengan ilmu fikihnya dan ilmu hadisnya. Kemudian ada selain daripada itu juga yang Imam Qurtubi belajar dari mereka, ya, di antaranya Al-Hasan bin Muhammad dan seterusnya. Disebutkan Al-Qari yang terkenal dengan ahli membaca Al-Quran. Dan saya ringkaskan ini, saya tidak bacakan semua nama-namanya. Karya Imam Qurtubi telah menulis berbagai kitab tentang tafsir hadis, qiraat. Qiraat itu adalah tata cara membaca Al-Quran. Ya. Karena ada banyak sekali ya bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah masyhur dikenal dengan bacaan 7. Bacaan 7 ini ada bahasan, saya tidak bahas sekarang tentunya. Jadi seperti wadduha bisa jadi wadduhai. Ada retorika bacaan dan itu benar semuanya. Dan itu dibenarkan sesuai dengan riwayat-riwayat yang dinukil dari para sahabat. Kurang lebih ada 7 macam bacaan Al-Quran dikenal dengan ilmu qiraat. Ya. Makanya di sini beliau menguasai masalah itu dan beliau bukunya karya tulis. Dan ilmu-ilmu lainnya tentang supranatural atau metafisika. Antara lain yang paling terkenal adalah Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubin lima Tadham, ini diterjemahkan ditulis dalam bahasa Indonesia, ya. Tadammanuhu min asminas sunnah wa ayyi al-furqan, ya. Jadi ini adalah Al-Jami' li Ahkam Quran, terkenal sebagai tafsir Al-Quran. Kemudian yang kita bahas sekarang At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, ini yang sedang kita bahas. Kemudian Al-Asna fi Syarh Asma'il Husna, ini tentang penjelasan masalah Asma'ul Husna. Syarah At-Taqasi, kemudian Al-Ilam bima fid dini an-Nasara, ini tentang agama-agama Nasrani dan Yahudi. Kemudian At-Tidhkar, ya, fi Fadl al-Adhkar, ini tentang masalah zikir-zikir. Kemudian Kam'ul Hirs, ya, ini bicara masalah zuhud, kezuhudan di dunia. At-Taqrib li Kitab At-Tamhid, ini berbicara masalah dalam bidang akidah. Kemudian Risalah fi Alqab al-Hadith, ini tentang ilmu-ilmu hadith, ya, julukan-julukan dalam ilmu hadith, Al-Hafidh, Al-Thabit, Al-Thabt, Al-Thiqah dan seterusnya. Kemudian dan beberapa buku-buku yang lainnya. Terakhir kita tutup dengan wafatnya beliau. Tentu salah satu yang menonjol dari para ulama karya tulisnya, ya. Jadi kalau beliau punya karya tulis seperti itu sudah menunjukkan ada ilmu yang akhirnya siap untuk dipaparkan kepada umat ini. Al-Qurtubi rahimahullah wafat pada hari Senin 9 Syawal tahun 761 Hijriyah, dikebumikan
di kota Bani Qusayb Al-Menya, Menya Al-Fuli di daratan tinggi Mesir. Tentu ini beliau mendoakan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai buku ini sebagai amal jariah buat Imam Al-Qurtubi. Kemudian kitab tadzkirah yang sedang kita bahas, kitab At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah, kitab peringatan tentang masalah yang berhubungan seluruh seluk-beluk kematian dan seluruh yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini dikenal dengan Tadzkirah Qurtubi atau dikenal juga diringkas dengan buku peringatan dari Qurtubi. Dikategorikan dalam kelompok kitab-kitab ilmu tasawuf. Ini sebenarnya dalam sisi terjemahannya ya, ada kekeliruan. Jadi bukan dikategorikan dalam ilmu tasawuf ya, tapi dikategorikan dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah keimanan. Jadi ini mungkin yang memegang bukunya perlu digarisbawahi ya. Dan disebut sebagai karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusul Qurtubi Al-Maliki yang wafat pada tahun 671 Hijriah atau 1273 Masehi. Dalam kitab ini pengarangnya mengulas tentang kematian dan hal ihwal orang-orang mati, tentang surga dan neraka, dan peristiwa yang berkaitan dengan Al-Masih Dajjal, tentang Dajjal, Dabbah atau hewan melata yang akan muncul di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj, dua suku yang akan keluar nanti, yang akan membuat kekacauan di muka bumi sebelum kiamat besar, sebelum terjadi tiupan sangkakala dan yang lain-lain. Karya Al-Qurtubi ini telah dicetak berkali-kali di berbagai negara. Adapun manuskrip-manuskripnya kami dapatkan di antara deretan referensi kami seperti manuskrip di Darul Kutub Az-Zahiriyah nomor 1371, kemudian 4 dokumen lainnya terdapat di Darul Kutub tersebut, sebuah manuskrip di gudang kitab Madrasah Al-Ahmadiyah di Halab, Halab ini di daerah Syria, dan satu dokumen terdapat di Maktabah An-Nasiriyah di Teheran atau di Iran ya. Tentu ini buku penulis ini pada saat menyusun biografi ini belum terjadi Iran seperti sekarang negeri Syiah ya. Walaupun ini manuskripnya masih ada tersimpan di buku di sana. Baik, kita lewati lembar setelahnya, masalah pendahuluan yang disampaikan oleh orang yang coba untuk mentahqiq atau lebih memperjelas apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Seperti misalnya istilah tahqiq itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca buku ini atau kitab ini ditahqiq oleh fulan. Tahqiq itu begini, misal penulis menulis sebuah ayat, kemudian dia tidak tulis di surah berapa, di ayat berapa, hadis dia tidak tulis siapa yang meriwayatkannya, sahih atau tidak. Maka datanglah seorang pentahqiq memastikan itu. Atau dia sebutkan misalnya sebuah statement, misalnya Imam Malik berkata begini-begini. Nah, pentahqiq mencari Imam Malik bilang di buku apa tuh, nanti dikasih footnote sama dia. Itu namanya tahqiq ya. Dan buku ini sudah ditahqiq, makanya kita temukan nanti ini sangat lengkap. Misalnya ayat Al-Quran di surah berapa, hadisnya diriwayatkan oleh siapa, ada banyak footnote yang ditulis gitu. Baik, kita masuk ke bahasan kita yang pertama, masalah kematian. Bicara masalah kematian, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang harus kita pahami, dan memang ini fakta lapangan. Kalau Allah yang maha suci dan maha sempurna menciptakan semuanya berpasang-pasangan, seperti malam dan siang, laki-laki dan perempuan, sehat dan sakit, kaya dan miskin ya. Kemudian muda dan tua, hidup dan mati, dunia dan akhirat, ini berpasang-pasangan. Dan harus kita pahami ini dijadikan sebagai sebuah pemahaman dasar dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin sehat selamanya, pasti kita sakit. Nah, kalau kita paham ini pasti terjadi, sebagaimana kita sehat kita akan sakit, maka pada saat sakit kita bisa menerima itu. Karena kita tahu, oh dulu kan saya sehat, pasti saya juga akan sakit. Saya dulu muda, saya pasti akan tua. Gitu. Sekarang ada pagi, akan ada malam. Gitu. Ada lapar, ada kenyang, semua berpasang-pasangan ini. Termasuk ada hidup dan ada mati. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga kesehatannya, olahraganya, suplemen vitaminnya, ya, udara yang segar dan bersih, tetap kalau datang ajalnya mati. Tentu kita dianjurkan dalam Islam untuk ikhtiar.
Kita harus hidup di lingkungan yang sehat, makan makanan yang halal dan sehat, gitu kan. Kita menggunakan tinggal di lingkungan yang sehat, itu dianjurkan dalam Islam. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kematian. Karena kalau mati sudah datang, maka akan datang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ada orang subhanallah hidup di lingkungan kotor sekali, penuh dengan penyakitan, gitu kan. Ada cuplikan saya lihat di salah satu wilayah kita di Indonesia, hidup di sekitar sampah, gitu kan. Setiap hari dengan sampah, hidup di situ, mandi dengan air kotor, hidup, gitu. Enggak, kalau sehatnya mungkin masih dibahas, karena pasti akan mendatangkan penyakit. Tapi dia tidak mati karena ajalnya belum datang. Tetap yang berhubungan dengan masalah kematian itu nanti kalau ajalnya datang, gitu kan. Dan ini fakta, jangan kita lalai, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Harus kita bisa nerima ini. Orang kalau bentrok dengan sunnatullah ini, dia susah hidup, Bapak Ibu sekalian. Seperti misal gini, muda dan tua. Kalau ada orang susah menerima masa tuanya, dia akan bergaya muda terus. Nah, susah. Dia nggak mau terima kalau keriput. Lah memang sudah saatnya. Nggak bisa. Mau ditarik bagaimanapun tidak mungkin kembali seperti yang muda. Nah. Jadi harusnya difahami masalah itu. Artinya boleh kita mengadakan perawatan, tidak ada masalah. Tapi fakta harus kita terima. Dulu kita kuat, sekarang kita lemah. Itu wajar itu. Wajar. Dulu kita tegak, sekarang kita sudah mulai bungkuk. Itu wajar. Dulu rambutnya hitam semua, sekarang sudah ubanan. Nah, itu wajar. Sunnatullah itu. Itu kan? Sunnatullah. Orang yang bisa terima ini malah lebih tenang hidupnya. Karena tahu oh, ternyata memang sudah saatnya. Gitu kan? Sudah saatnya. Yaitu sunnatullah. Dan kata para ulama, semua ini Allah ciptakan agar memberikan gambaran kepada seluruh manusia kalau mereka punya pencipta, Allah yang menentukan hidup mereka. Dan memang itu akan ditinggalkan semua di dunia dan kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi di akhirat sana. Itu berhubungan dengan masalah definisi kematian kurang lebih. Ya. Dan mati ini kalau dalam Islam adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Ambil sebuah statement dari saya ini, mati adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya. Itu konsep dasar yang harus kita pahami. Mati adalah awal segalanya dan bukan akhir segalanya. Jadi kalau ada orang mati dalam Islam, itu sebenarnya dia baru memulai kehidupan abadinya. Awal segalanya, bukan akhir segalanya. Kan banyak orang kalau ada kematian dia nangis-nangis, dia teriak-teriak. Sebenarnya yang meninggal itu sedang menuju kepada keabadian, kitanya yang belum. Kenapa harus ditangisi? Islam tidak melarang kita merasa sedih karena kehilangan, tapi tidak boleh niyaha. Tahu niyaha ya? Orang yang teriak-teriak, pukul-pukul badannya, tarik rambutnya, sampai bahasa-bahasa yang tidak benar, mendoakan keburukan, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya saja. Itu kan semua tidak boleh dalam Islam, namanya niyaha. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, ya. Nggak boleh. Dan ini kan kita bahas nanti larangan menginginkan mati, gitu kan. Ada bahasan sendiri yang akan kita bahas sebentar lagi masalah itu. Yang jelas mati adalah awal segalanya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau mereka ada di antara mereka yang sakit dan mau meninggal, maka datanglah teman-temannya berkata, berita gembira, engkau akan menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Yang penting memang dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Itu poinnya. Sampai ada seseorang di antara mereka dari kalangan tabi'in yang sakit, kemudian datang teman-temannya berkunjung. Lalu dia berkata, perjalanan masih panjang, gitu kan. Saya belum punya persiapan amal. Kata teman-temannya, bukankah selama hidup kamu mengikuti sunnah? Kamu hidup di atas sunnah Nabi SAW? Kata dia, iya. Kata para teman-temannya, mati saja. Apa yang kamu takuti? Berarti kamu akan mendapatkan hasil dari perbuatanmu sekarang. Bagaimana sih kalau seorang pegawai, Bapak Ibu sekalian, kerja sepanjang bulan, capek kerja, keluar pagi-pagi, kerjain pekerjaan, terus mendekati masa penerimaan gajinya, gembira nggak? Itu poinnya orang kalau mati itu sebenarnya. Kita kalau dalam Islam, asal hidupnya terisi dengan amal saleh, maka puncaknya memang saatnya kita menerima hasil kita. Itulah kematian. Maka mati bukan sesuatu yang harus membuat kita ketakutan, kecuali memang dasarnya dia tidak beramal. Ada amalnya sepanjang hari, hidupnya cuma tahu gosipin orang, cuma tahu lihat yang haram, cuma tahu dengar yang haram, ya susah memang.
Dia akan minta pertanggungjawaban gitu kan. Yang membuat dia rasa takut itu. Kalau orang-orang beriman tidak ada rasa takutnya. Bahkan Nabi SAW waktu mau meninggal dunia, beliau mendatangi kuburan Baqi di akhir hidupnya, waktu lagi sakit, sebelum sakit ya. Beliau sakit beberapa hari lalu meninggal alaihissalam. Beliau ditemani oleh salah satu pegawainya, maksudnya pelayannya beliau SAW. Masuk Baqi lalu beliau mengatakan, setelah mengucapkan doa-doa untuk mereka, beliau mengatakan, sungguh fitnah telah datang. Dan ketahuilah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku untuk hidup di dunia sampai menjelang hari kiamat. Nabi SAW dapat pilihan, dan ini hanya untuk nabi-nabi saja. Sekali lagi, hanya untuk nabi-nabi. Kalau mereka mau meninggal, Bapak Ibu sekalian, mereka diberikan kesempatan untuk milih. Mau dipanjangin lagi umurnya atau sudah mau saatnya direnggut nyawanya gitu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW, aku diberikan pilihan untuk hidup sampai menjelang hari kiamat dan memimpin dunia, menjadi raja dunia, menguasai. Nabi Muhammad SAW. Dan aku nanti kalau mati masuk surga. Dan aku disuruh pilih yang kedua, mati sekarang dan aku masuk surga. Maka aku memilih untuk mati sekarang dan masuk surga. Bisa ditangkap poinnya? Nabi SAW dikasih pilih jadi raja, semua kekayaan dunia di tangan beliau, umurnya panjang sampai hari kiamat, memimpin dunia dengan mati sekarang. Nabi pilih apa? Mati. Kenapa Nabi pilih mati? Karena beliau tahu sebenarnya ujungnya juga akan mati nih. Dan orang kalau lepas dari kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mendapatkan kebahagiaan loh. Karena lepas dari semua beban, nggak ada lagi tanggung jawab. Seorang suami nggak lagi bertanggung jawab menafkahi istrinya, anaknya, dia sudah menuju ke akhiratnya. Amal yang sudah dikerjakan seorang istri juga berhenti dalam tugasnya. Anak juga begitu, orang tua juga begitu dan seterusnya, gitu kan. Walaupun bisa menambahkan amal jariah untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi dia sudah lepas dari tanggung jawab. Kepenatan dunia sudah dilewati, menuju kepada kehidupan yang abadi. Kegembiraan seorang mukmin karena dia tahu dia punya kehidupan abadi di sana. Coba deh Bapak Ibu terapkan dalam hidup, oh dunia, saya akan lalui. Jadi mudah semua tuh. Ada orang utang nggak bayar, kita tagih, coba berusaha. Tidak, ya sudah, jadi amal buat saya di akhirat. Selalu baik. Ada orang yang jahatin kita, fitnah segala macam. Oh, toh juga nanti Allah akan balas di akhirat. Ada bahasa ini membuat hati tenang. Kita tahu ternyata di sana ada kehidupan abadi yang akan menyelesaikan semua. Dan memang itu rukun iman kita. Rukun iman yang wajib kita yakini, adanya kematian, adanya kehidupan, dan ini semua akan kita bahas panjang lebar sampai 2 kitab ini membahas masalah kehidupan akhirat tadi. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian ke kurang lebih kita bahasakan pasal pertama dalam masalah mati ini, larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya. Ya, ini dilarang ya. Sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Jadi tidak boleh orang misalnya karena sakit, ya Allah matikan aja saya. Atau mungkin karena bangkrut usaha, ya Allah matikan saja. Ini larangan. Tidak boleh. Mati akan datang. Tidak usah kita berharap mati. Muslim, Imam Muslim maksudnya, telah meriwayatkan dari Anas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniya falyaqul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sekali-kali jangan ada seorang pun dari kalian atau dari kamu sekalian yang menginginkan mati sebab bencana yang menimpahnya, penyakitnya, bangkrut usaha, terjadi peperangan, tidak usah berharap mati. Lalui sampai batas waktu di mana Allah sudah tentukan. Kalaupun terpaksa dia menginginkan, misal dia sudah tidak bisa tahan lagi dengan masalah yang dihadapi, maka ucapkanlah ini. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati lebih baik bagiku. Maksudnya Allah, sering kali dibacakan doa ini, ajaran Nabi SAW oleh para sahabat. Kalau seandainya setelah kejadian ini, ya, peperangan kah, penyakit kah, hidupku lebih baik dalam ketaatan, hidupkanlah aku ya Allah. Kalau lebih buruk, maka matikanlah aku. Artinya Allah yang memilihnya. Itulah, itu tidak ada masalah. Gitu kan. Ini juga termasuk hati-hati dengan doa-doa lisan yang sering diucapkan orang ya. Sedikit saja macet, mati. Ada apa? Mati deh. Ya. Apa hubungannya mati?
Nggak ada hubungannya dengan mati. Ya. Masakannya gosong mati. Apa hubungannya masakan gosong dengan mati? Ya. Jadi kalimat mati tinggalin udah. Kecuali kita memberikan peringatan kepada orang. Juga dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati, dan jangan berdoa memintanya sebelum ia datang kepadanya. Karena sesungguhnya jika seseorang dari kamu sekalian mati, berarti terputuslah amalnya. Padahal sungguh bertambahnya umur seorang mukmin hanyalah menambah kebaikan baginya. Jadi bisa saja seseorang mukmin kalau bertambah umurnya sehari berarti bertambah amal solehnya sehari kan? Itu lebih baik buat dia. Kalaupun cobaan membersihkan dosanya. Kita tahu bencana dan cobaan dalam Islam adalah pembersihan dosa, peninggian derajat. Gak ada yang sia-sia bagi orang beriman. Maka jangan dia berharap kematian sampai memang datang saatnya. Adapun menurut riwayat Imam Bukhari, sekali-kali janganlah ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati. Jika dia orang baik, barangkali dia akan bertambah kebaikannya. Dan jika dia orang jahat, barangkali dia akan memohon keridhaan Allah atau taubat. Tentu ini dalam footnote kita di bawah semua ditulis ya. Kalau tadi itu yang hadis yang pertama sekali kita baca tidak boleh berharap kematian, ada footnote nomor 1 di halaman 11, Sahih Bukhari nomor 5671 dan Sahih Muslim nomor 2680. Dan hadis yang kedua tadi yang kita baca masih di halaman 11 di footnote nomor 2 Sahih Muslim nomor 2682. Dan hadis yang baru saja kita bacakan tadi di footnote nomor 3 hadis Sahih Bukhari nomor 5673. Sedangkan Al-Bazzar salah satu penyusun buku hadis. Ya, seperti Bukhari, Muslim, Al-Bazzar juga punya buku hadis. Dia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan Abdullah adalah sahabat Nabi, dia dan ayahnya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, janganlah kalian sekalian menginginkan mati karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat, dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga di nomor 332. Dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid nomor 203. Sekarang kita masuk ke sub yang lain. Hakikat mati itu, menurut para ulama, kematian bukan sekedar ketiadaan atau kebinasaan belaka, tetapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan ruh dengan tubuh, terhalangnya hubungan antara keduanya, dan bergantinya keadaan dari satu alam ke alam lainnya. Jadi kurang lebih kalau kita simpulkan dua hal yang ditekankan oleh Imam Qurtubi di sini rahimahullah. Beliau mengatakan kematian definisinya adalah berpisahnya ruh dengan tubuh. Ya. Karena sekarang yang membuat kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa ngomong segala macam adanya ruh dalam tubuh kita. Badan ini seperti kendaraannya. Ya. Nah ruh ini dikeluarkan karena sudah saatnya dia harus berpisah dengan jasad tadi. Dan bergantinya keadaan ruh itu dari alam dunia ke alam lainnya, maksudnya alam barzah. Alam barzah ya. Dan ruh tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Jadi enggak benar tuh kalau ada yang mengatakan pada saat orang meninggal masih ada 40 hari ruhnya di rumahnya. Nah, itu sudah tidak ada, ruhnya sudah dibawa ke alam barzah, udah enggak ada hubungannya sama sekali. Ya, makanya Nabi SAW berkata, hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Maka perbanyaklah salawat untukku karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Maksudnya dibawa ke alam barzah di mana Nabi SAW di sana karena semuanya hidup di sana. Ya. Kemudian beliau mengatakan mati termasuk musibah terbesar dan Allah SWT menyebutnya dengan nama musibah. Yang dimaksud dengan musibah di sini adalah kata para ulama dia akan menjadi musibah bagi orang-orang kafir atau orang fasik yang tidak sempat bertaubat dan beriman. Dan yang dimaksud musibah bagi orang yang sedang meninggal kalau orang beriman adalah keluarganya merasa kesedihan. Tapi bagi orang beriman sendiri bukan musibah.
Bagi orang beriman sendiri, kata ulama, dia bukan musibah. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, dia malah kebaikan menuju kepada kehidupan abadi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa asabatkum musibatul maut. Lalu kalian ditimpa musibah kematian. Saya sudah bilang tadi, ini akan menjadi hal yang berat bagi orang-orang yang kafir dan fasik, dan dia akan menjadi musibah bagi keluarga orang-orang beriman yang merasa sedih, ya. Dengan demikian, mati memang musibah terbesar dan bencana paling dahsyat. Ya, tentu di sini kerinciannya adalah bagi orang yang tidak sempat beriman dan beramal saleh. Sungguh pun demikian, para ulama kita mengatakan bahwa ada musibah yang lebih besar daripada mati, yaitu lalai terhadap kemati, tidak peduli dan jarang memikirkannya, serta tidak beramal baik sebagai persiapan untuk menghadapi kedatangannya. Padahal mati itu sendiri merupakan pelajaran bagi orang yang mau mengerti, sekaligus pemikiran bagi orang yang mau berfikir. Dalam sebuah kabar itu informasi yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam sebuah riwayat, tapi riwayat ini dilemahkan oleh para ulama hadis, ya. Andaikan binatang ternak mengerti atau pelajaran dari kematian sebagaimana yang kalian ketahui, niscaya tidak ada seekor binatang gemuk yang bisa kamu makan, ya. Tapi riwayat ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Yang jelas di sini mati itu akan menjadi musibah bagi orang-orang yang memang tidak ada persiapan untuk itu. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW, orang yang cerdas dari umatku, orang yang selalu punya persiapan untuk menghadapi kematian, dan orang yang bodoh adalah orang yang berangan-angan sampai akhirnya dia tidak berbuat amal sedikit pun. Gampang, saya masih muda, itu kan nanti aja, ya. Besok aja sholat malamnya, ya. Nanti aja puasanya, terus aja syaitan bisikin dan diiyakan. Ini orang yang bodoh sebenarnya, ya, karena syaitan memang tidak mau kita beramal saleh, ya. Tidak mungkin syaitan membiarkan kita beramal saleh. Maka sekali luput amal saleh di hari itu, maka akan luput kebaikan yang banyak dari kita dan tidak bisa diperbaikin. Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang badui berjalan mengendarai ontanya, tiba-tiba onta itu jatuh tersungkur lalu mati. Maka badui itu turun mengitari kendaraannya dan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mau berdiri? Kenapa tidak mau bangkit? Anggota tubuhmu masih lengkap dan seluruh alat indramu masih utuh. Tapi mengapa? Apa yang membuatmu begini? Apa yang menjadikanmu bisa berdiri? Dan apa yang membuatmu sekarang tersungkur? Dan apa yang telah mencegahmu untuk bergerak? Akhirnya onta yang sudah tidak bernyawa itu pun ditinggalkannya. Dia pulang sambil tetap terheran-heran memikirkan kejadian tadi. Artinya mati itu pasti akan datang dan tidak mungkin luput dari seseorang. Sampai orang Badui ini diberikan gambaran bagaimana dia naik unta yang segar, sehat, terus tiba-tiba tersungkur jatuh. Dan karena dia tidak memiliki ilmu, maka dia bertanya-tanya, kenapa? Dia berusaha mendorong tapi tidak akan bisa bergerak. Seperti itulah kurang lebih kasus kematian kalau datang kepada seseorang. Kata beliau, benar, orang-orang pun menyenandungkan syair tentang seorang tokoh pemberani yang tiba-tiba mati. Sebelum kematiannya tiba, pertanda telah datang mengabarinya. Ia jatuh terkapar, terhengak pada tangan dan mulutnya. Dia engahkan baju besi dan tombaknya, lalu bentangkan jasad, terlentang dada tengada, bagai kayu besar terbelah dua. Ini tentu tradisi orang-orang Arab. Kalau ada satu kejadian yang besar, apa saja yang dianggap besar bagi mereka, mereka lantunkan dalam bentuk syair untuk menggambarkan itu. Mungkin kita di Indonesia tidak semua suku terbiasa dengan itu, ya. Tapi ini karena terjemahan. Intinya dia sedang menggambarkan tentang masalah seseorang yang tadinya perkasa, badannya kekar, jalan tiba-tiba tersungkur dan mati. Maka dijadikanlah sebagai sebuah syair untuk itu. Dia mengatakan, oh kasihan penunggang kuda kesatria, ada apa denganmu? Kekuatan telah sirna dan tak bicara. Ini dua tangannya, ini semua ragahnya, tidak satupun terluka, tidak tercerai juga. Oh betapa sedih, tidak ada kata, tidak ada jawaban dari orang itu. Jika Allah menjatuhkan kadarnya, musibah besar menghampiri anda, tak kala tidak menganggungkannya. Kematian adalah berita nyata, kita di sini menjadi saksi betapa dahsyat ketika terjadi, namun ingin selalu diingkari. Artinya banyak orang subhanallah, dia tahu mati. Ada kerabatnya sudah mati sebelum dia.
ada ayahnya, ada ibunya, ada kakeknya, ada neneknya, ada tetangganya, ada orang pasangan hidupnya, ada anaknya. Dia tahu udah mati depan matanya dan dia tahu ini terjadi pada orang yang sebelumnya sehat. Berarti akan terjadi juga pada dia. Kenapa dia selalu lupa? Seakan-akan dia tidak akan pernah terjadi, tidak akan terjadi padanya. Itu kekonyolan sebenarnya, sehingga terus lalai dalam kelalaian dan tidak mau taubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmidzi ini salah satu ulama hadis dari pemilik buku 6 buku yang masyhur ya, ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi salah satunya, Nasai dan Ibnu Majah. Al-Hakim ya, Al-Hakim juga adalah salah satu ulama hadis yang memiliki buku namanya Mustadrak ya. Buku hadis juga dijadikan rujukan oleh para ulama. Abu Abdillah meriwayatkan dalam Nawadir al-Usul, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Al-Khatib bin Salim dari Abdul Aziz Al-Majishun dari Muhammad bin Al-Munqadir, dia berkata salah seorang anak dari Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Maka beliau berkata, hai Hawa, anakmu telah mati. Apa mati itu? Tanya Hawa. Jadi ini pada saat awal kejadian kematian, gitu kan? Nabi Adam menjawab, tidak makan, tidak minum, tidak berdiri, dan tidak duduk. Maka Hawa pun menangis dengan keras. Akhirnya Nabi Adam berkata, hindari dirimu dan anak-anak perempuanmu dari tangis keras. Aku dan anak-anakku laki-laki tidak bertanggung jawab atas hal itu. Dan ini tentunya hadis yang dianggap munqati', artinya terputus jalurnya. Tetapi Al-Munqadir yang meriwayatkan riwayat ini adalah orang yang terpercaya, ya. Ini terpercaya. Intinya ini hanya melengkapkan bahasan tentang masalah hakikat kematian tadi. Kita kemudian masuk ke masalah penjelasan singkat tentang isti'tab, ya. Pada pembahasan lalu terdapat kutipan sabda Nabi SAW yang berbunyi, nanti kita jelaskan sebentar. Fala'allahu an yasta'tiba, barangkali dia akan meminta ridho. Arti al-isti'tab adalah talab atau talabal utba, yakni meminta keridhaan. Tetapi keridhaan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bertaubat dan menarik diri dari melakukan dosa-dosa. Jadi maksud isti'tab sebenarnya adalah meminta keridhaannya Allah agar memaafkan kesalahannya. Jadi kalau orang menyadari kematian pasti akan datang Bapak Ibu sekalian, maka dia akan isti'tab. Artinya dia akan coba berusaha bermuhasabah, kemudian meminta maaf kepada Allah kalau dia punya kesalahan, meminta agar amal-amal soleh yang sudah dikerjakan disempurnakan pahalanya. Itu namanya isti'tab, ya. Disebutkan oleh Al-Jauhari dalam Al-Jauhari ahli bahasa, al-ista'taba artinya talaba an yu'taba, atau dia minta untuk diridhoi. Jika kamu berkata ista'tabahu fa'ataba atau fa'atabani, ini artinya adalah aku telah meminta ridhonya maka ia pun membuat aku senang. Dalam Al-Quran pun ada pernyataan mengenai orang-orang kafir. Ini subhanallah, kalau bahasa Arab memang lebih baik tulis dalam bahasa Arab, ya. Kalau tulis dalam bahasa Indonesia begini kadang-kadang membacanya ya agak sulit, ya. Apalagi kalau tulisannya agak berbeda. Seperti menulis antara ta dengan ta itu beda dalam bahasa Indonesia kan. T biasa dengan TH itu harus dibaca dengan berbeda. Baiklah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in yasta'tibu famahum minal mu'tabin. Dan jika mereka meminta ridha, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diridhai. Maksudnya adalah kalau orang sudah sempat meninggal dunia, maka tidak ada lagi permintaan ridha kepada Allah. Udah nggak bisa orang mati meminta ridhonya Allah. Apa yang dia lakukan dia akan terima. Allah sudah berikan dia umur yang cukup. Allah sudah berikan dia peringatan-peringatan yang sudah sering saya bahasakan pada saat kita dulu membahas kitab Bulughul Maram, ya. Kalau hati-hati, Allah dengan kemahasempurnaannya menyayangi kita, Bapak Ibu sekalian, sangat sayang dengan kita. Terbukti ahli maksiat masih dikasih makan dan minum, gitu kan? Masih dikasih kesempatan taubat.
Tentu beda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman dia sudah beramal saleh, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi Allah sangat sayang. Terbukti dalam hidup kita, walaupun kita sudah buat salah berulang-ulang, Allah masih kirimkan sinyal-sinyal agar kita taubat, gitu kan? Ada orang mau berbuat salah misalnya, maka Allah berikan dia rasa takut, khawatir, ya, mau melangkah, merasa ketakutan. Kalau dia tetap melanggar, maka Allah datangkan peringatan yang lebih besar. Ya. Misal dia mau berzina, nanti akhirnya pasangannya telepon misalnya. Dia tetap tidak hiraukan, maka datang peringatan lebih besar lagi. Mungkin ada tetangganya yang lihat, mungkin supaya dia malu gitu kan. Tidak mau juga, maka nanti di hotelnya ketangkap dengan polisi, ya. Nanti masuk ke media. Kalau tetap juga keras kepala, sudah peringatan tentang begini, Allah rubuhin sekarang itu hotel, ya. Nanti ketangkap, kebongkar, dikeluarkan dalam kondisi naudzubillah telanjang, dipermalukan oleh Allah. Jadi harus hati-hati, dan Allah itu bentuk kasih sayangnya, ya Allah berikan peringatan. Dalam hal ibadah misalnya, kadang-kadang mungkin kita masih ngantuk malam hari, tapi kita terkaget, ya. Mungkin karena tangisan anak, kalau ibu-ibu mungkin masih punya anak kecil, atau mungkin kita digigit nyamuk. Kadang-kadang kita bangun sambil marah-marah. Tapi kalau kita renungi dengan keimanan, Allah bangunkan kita dengan cara itu, supaya bangun sholat malam. Bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Jangan selalu dibawa dengan masalah sangka buruk dan pikiran tidak baik. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seorang teman yang buruk menghubungi kita, atau kita ingin ada perasaan melakukan perbuatan buruk, itu berarti pelanggaran dan Allah tidak suka, jangan dilakukan. Dan kalau ada teman baik yang sedang menelpon kita, mengajak kita pada perbuatan yang baik, atau ada hati kita ingin berbuat kebaikan, kerjakan tanpa harus berpikir, ya, karena memang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Seseorang harus berpikir ke situ supaya tidak ada hisab yang berat buat dia pada hari kiamat nanti. Makanya Umar bin Khattab mewasiatkan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian nanti dihisab hari kiamat. Nanti kalau setiap hari ini Allah berikan kita fasilitasnya, bisa bernafas, fasilitas mata, segala macam, kekuatan, kita bisa bergaul, kita bisa mendapatkan harta sehingga beli makanan. Itu semua bukan kosong, akan ada pertanggungjawabannya. Dari mana sumbernya, apa yang kamu lakukan, itu semua akan ditanya hari kiamat. Kamu gunakan di mana, kamu dapatkan dari mana. Jadi bukan sembarangan, ya. Kemudian yang terakhir dalam pasal kita ini adalah benarkah ada orang yang ingin mati? Adapun mengenai siapakah yang menginginkan mati, maka riwayat dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi bahwa dia berkata, tidak ada yang menginginkan mati kecuali 3 kelompok. Orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati, atau orang yang lari dari takdir Allah yang telah ditetapkan pada dirinya, atau orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah yang maha mulia dan maha suci. Jadi ada 3 kategori orang yang kemungkinan berharap kematian. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu menahu sekali masalah apa yang terjadi kalau setelah mati, seperti orang ugal-ugalan, balap-balap. Dia tahu kalau tabrakan bisa mati, tapi dia nggak ada pikirannya nanti kalau mati ada apa. Atau dia berantem, tawuran, tahu nih nanti kena pedang bisa mati, segala macam, kena pisau, kena batu, tapi dia nggak pikir itu. Atau dia mabuk sengaja sambil nyetir, nanti bisa tabrakan dan segala macam contoh-contoh. Maka ini orang ini tidak berpikir masalah mati karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Sebenarnya mati berarti memutuskan seluruh amal dia. Berarti kerugian buat dia sebenarnya. Kelompok yang kedua adalah orang yang lari dari takdir Allah, ya, yang telah ditetapkan pada dirinya. Maksudnya dia lari dari musibah yang sedang ada. Dia sudah tidak tahan lagi, mungkin karena bangkrut usaha, mungkin karena putus cinta, mungkin karena apalah istilahnya, lu bunuh diri, gitu kan. Nah, yang orang lari dari takdirnya Allah ini, apa hubungannya dengan itu semua? Ya. Dan yang terakhir ini yang positif adalah orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah. Seperti orang yang pergi jihad, tahu dia akan mati, tapi dia tahu dia akan bertemu dengan Allah, maka dia menerima itu, dia mau. Ada riwayat lain mengatakan bahwa ketika malaikat mau datang kepada Nabi Ibrahim, Khalil Ar-Rahman. Khalil artinya kekasih, ya. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih. Ini istilah atau julukan buat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Untuk mencabut nyawanya, beliau berkata, hai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?
Atas pertanyaan itu malaikat maut bergegas menemui Tuhannya dan Tuhan pun berfirman kepadanya, katakan kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka malaikat itu pun kembali menemui Ibrahim dan kali ini beliau berkata, cabutlah nyawaku sekarang juga. Maksudnya di sini Ibrahim alaihissalam, memang semua nabi-nabi begitu ya. Kalau mau meninggal mereka masih dikasih pilihan, hanya untuk nabi-nabi saja. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan pilihan, ya. Waktu malaikat maut datang dalam sebuah riwayat dikatakan, tapi dalam bentuk manusia. Lalu kemudian Musa bertanya, siapa kamu? Dia bilang, saya malaikat maut yang akan mencabut nyawamu. Nabi Musa pikir ini orang main-main, bukan malaikat, karena dalam poster manusia. Lalu sempat dipukul oleh Nabi Musa. Dalam sebuah riwayat begitu. Maka malaikat pun mengeluh kepada Allah. Lalu kemudian dia kembali dalam poster malaikatnya. Lalu Musa bertanya, apakah kau akan mencabut ruhku? Dia bilang, iya. Akulah tadi orang yang menjelma jadi manusia menanyakan kepadamu yang kamu sempat memukulnya. Tapi Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu. Apa kau masih ingin dipanjangkan umurmu? Dia bilang, iya saya mau. Lalu Allah berikan pilihan, berapa tahun kau ingin hai Musa? Tuhanmu menawarkan 1000 tahun. Apa cukup? Kata Musa alaihissalam, cukup 1000 tahun, panjang sekali. Umur Nabi Musa alaihissalam waktu itu tidak sampai 100. Mau dikasih 1000 tahun, Nabi Musa mengatakan cukup. Lalu tiba-tiba Allah ilhamkan dalam hati Musa alaihissalam untuk bertanya lagi. Sebentar, setelah 1000 tahun nanti saya mati enggak? Kata malaikat maut, tentu. Pasti akan mati. Kata Musa, kalau gitu cabut aja sekarang. Sama aja nanti juga akan mati. Sementara beliau dalam kondisi sebagai nabi dan orang yang soleh kan gitu. Udah nggak perlu khawatir. Nah Ibrahim alaihissalam juga begitu. Waktu menghadapi malaikat maut di sini dalam riwayat ini dikatakan, dia sempat mengatakan, hai malaikat maut, tapi dengan bahasa santun. Apakah pernah kamu melihat seorang kekasih mencabut ruh kekasihnya? Maksudnya di sini Allah kekasihku. Allah juga memberikan aku julukan Khalil. Masa Allah mau cabut ruhku? Seperti itulah kurang lebih pertanyaannya. Maka waktu malaikat ini kembali kepada Allah, Allah mengatakan, katakan kepada Ibrahim, bukankah seorang kekasih rindu untuk bertemu dengan kekasihnya? Artinya mati ini membuat kau ketemu dengan aku. Itu pintunya, nggak bisa lewat dari situ. Siapapun dia. Maka Ibrahim AS faham dan mengatakan, cabutlah ruhku sekarang. Artinya ada orang yang berharap mati ini, tapi kayak ini kayak kalangan Nabi, ya. Karena dia dikasih pilihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam riwayat yang lain Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Barang siapa tidak percaya kepada ucapanku, maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 198, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Imran 178, dan janganlah sekali-kali mereka yang kafir itu menyangka bahwa pemberi tangguh kami kepada mereka, maksudnya umur yang masih ada, lebih baik bagi mereka. Begitu pula Hayyan bin Aswad berkata, mati adalah jembatan yang mengantar seorang kekasih kepada kekasihnya. Maksudnya kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah merasa sedih dengan itu. Allahu a'lam. Dan kita berdoa agar seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan kita selalu berdoa agar seluruh muslimin di Indonesia di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, mereka selalu bersatu dan juga mereka selalu beribadah sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Maksud kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.